Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, di sini saya akan mengajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada foto dan identitas saya. Nama saya Inayah Indah Pratiwi dengan NIM 12208183144 dari jurusan Tadris Biologi semester 6 atau angkatan 2018. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas magang 1 di Lembaga Mitra SMP Negeri 1 Sumber Gempol untuk materi kelas 7 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Materi pokok pembahasan 1, yang pertama adalah keanekaragaman makhluk hidup dan tujuan, manfaat, serta dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua adalah macam-macam klasifikasi makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah klasifikasi dalam bidang modern. Oke, kita masuk yang pertama. Sebelumnya saya akan memberi sedikit pendahuluan. Apa teman-teman tahu kalau jumlah makhluk hidup yang ada di bumi itu lebih dari 100 juta jenis. Bahkan kalau ditambahkan dengan fosil, jumlahnya itu melebihi 500 juta jenis. Keanekaragamannya itu amat sangat banyak lagi. Bisa dari bentuk tubuh, ukuran tubuh, warna tubuh, cara berkembang biak, cara beradaptasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk mempermudah dalam menggolongkan makhluk hidup, para ilmuwan itu membuat sistem tertentu. Sistem apa? Ya, inilah sistem klasifikasi makhluk hidup. Oke, kita langsung saja. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua adalah mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui. Nah, berdasarkan tujuan yang sudah saya sebutkan tadi, sistem klasifikasi makhluk hidup itu memiliki manfaat. Yang pertama adalah memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Yang kedua adalah mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Nah, coba dilihat tabel persamaan dan perbedaan antara ayam dan elang. Sambil dilihat ya. Nah, berdasarkan tabelnya ini bisa ditarik kesimpulan bahwa dasar-dasar untuk mengelompokkan makhluk hidup adalah yang pertama berdasarkan persamaan. Nah, persamaannya antara ayam dan elang apa? Sama-sama berbulu, sama-sama mempunyai sayap, sama-sama memiliki jumlah kakinya 2, sama-sama mempunyai paruh, dan sama-sama berkembang biaknya dengan cara bertelur. Jadi, berdasarkan persamaannya bisa ditarik kesimpulan bahwa kalau berkembang biaknya itu ayam vivipar, elang juga vivipar. Kemudian ayam dan elang juga sama-sama dalam kategori burung. Kemudian berdasarkan perbedaannya, jenis makannya beda nih. Kalau ayam makan biji-bijian, berarti ayam itu termasuk ke dalam herbivora. Kalau elang makannya daging, jadi elang itu termasuk ke dalam hewan karnivora. Nah, berdasarkan persamaan dan perbedaannya, bisa juga dilihat berdasarkan ciri morfologi dan anatominya. Kemudian ciri biokimia. Ciri biokimia ini semacam dilihat DNA-nya ya, seperti itu. Lanjut, macam-macam klasifikasi makhluk hidup. Ada yang alami. Nah, sistem alami ini dikemukakan oleh Aristoteles pada tahun 350 sebelum Masehi. Jadi, klasifikasi sistem alami ini terbentuknya suatu kelompok makhluk hidup secara alami. Nah, misalnya binatang seperti kucing, anjing, sapi, kuda, harimau. Kalau dilihat secara alami, bahwa binatang yang saya sebutkan tadi itu memiliki 4 kaki sehingga membentuk suatu kelompok yang dikehendaki alam, yaitu kelompok binatang berkaki 4.
Kemudian kalau yang buatan apa? Nah, dibandingkan secara alami, sistem klasifikasi buatan ini lebih sempurna. Dia lebih sering digunakan oleh para ilmuwan karena pengelompokannya itu dilakukan dari tingkatan yang tertinggi sampai tingkatan yang rendah. Dimulai dari kingdom atau kerajaan, phylum atau keluarga besar, kelas, ordo atau bangsa, famili atau keluarga, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Nah, klasifikasi sistem buatan ini diperkenalkan oleh Carl von Linne pada tahun 1707 sampai 1778 atau yang dikenal dengan Carolus Linnaeus. Nah, seorang ahli botani berkebangsawan Swedia. Beliau dinobatkan sebagai bapak taksonomi dengan menurut Linnaeus ini klasifikasi makhluk hidup didasarkan atas persamaan dan perbedaan struktur makhluk hidupnya dengan cara yang pertama, mengamati dan meneliti makhluk hidup, yaitu persamaan ciri struktur luar ataupun ciri struktur tubuh dalam berbagai jenis makhluk hidup. Kemudian, apabila ada yang memiliki ciri struktur tubuh yang sama atau mirip, dijadikan satu kelompok. Kalau yang berbeda, dijadikan kelompok yang lain. Kemudian memberikan istilah tertentu untuk setiap tingkatan klasifikasi yang didasarkan pada banyak sedikitnya persamaan ciri pada setiap jenis makhluk hidup yang dikelompokkan. Nah, masih lanjut menurut Linnaeus ya. Yang pertama ada kingdom. Jadi, takson ini merupakan tingkatan paling tinggi untuk makhluk hidup. Biasanya kalau hewan itu masuk ke animalia, dan tumbuhan dimasukkan ke plantae. Yang kedua adalah phylum atau keluarga besar. Nah, ini satu tingkat di bawah kingdom ya. Biasanya kalau hewan itu masuk ke jenis phylum, kemudian kalau tumbuhan itu masuk ke divisio. Yang ketiga kelas. Kelas ini lebih rendah lagi dibanding phylum, di bawahnya phylum. Jadi kalau makhluk hidup divisinya phylum atau divisio atau phylum maksud saya memiliki ciri-ciri yang sama, maka dimasukkan dalam satu kelas. Lanjut ordo atau bangsa, tingkatannya lebih rendah dari kelas. Pada tumbuhan diberi akhiran ales, sedangkan pada hewan itu tidak memiliki akhiran. Kemudian famili atau keluarga, tingkatannya di bawah ordo. Nah, pada famili ini terdapat suatu kelompok yang berkerabat dekat dan memiliki banyak persamaan ciri. Nama famili pada tumbuhan diberi akhiran CE, sedangkan pada hewan IDE. IDAE ya tulisannya. Lanjut, genus atau marga. Ini tingkatannya lebih rendah dari famili. Biasanya dilihat dari nama hewan, nama tumbuhan, zat kandungan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah jenis atau spesies. Merupakan tingkatan paling rendah dan lebih spesifik ya, langsung menjurus ke jenis makhluk hidupnya itu sendiri. Biasanya spesies ini adalah kelompok makhluk hidup yang dapat melakukan antar sesamanya dan akan menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Nah, penulisannya itu digabung dengan genus nih, jadi ada dua kata. Yang kata pertama adalah genus, yang kata kedua adalah spesiesnya. Harus ditulis miring atau digaris bawahi. Ini ada contoh klasifikasi organismenya, bisa dilihat. Padi ya, Oryza sativa. Jadi kingdomnya adalah Plantae, divisinya Magnoliopsida, kelasnya Liliopsida, ordonya Poales, familianya Gramineae, genusnya Oryza. Kemudian spesiesnya adalah Oryza sativa. Nah, kalau tadi ada yang alami dan ada yang buatan, yang terakhir adalah filogenik. Filogenik ini muncul setelah teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Sistem ini dikelompokkan berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan antar organisme atau kelompok berdasarkan melihat keturunan dan hubungan kekerabatannya. Organisme atau kelompoknya itu yang berkerabat dekat memiliki persamaan ciri yang lebih banyak bila dibandingkan dengan organisme atau kelompok yang berkerabat jauh. Cara mengelompokkannya itu dengan mengamati ciri-ciri morfologi, anatomi, fisiologi, dan tingkah laku.
Nah, selanjutnya adalah klasifikasi dalam bidang modern. Tahapnya adalah yang pertama mencandra atau identifikasi. Proses awalnya tentu aja mengidentifikasi terlebih dahulu ya. Proses ini nggak bisa sembarangan karena bisa mempengaruhi nama spesiesnya nanti. Jadi harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Yang dilihat bisa dari morfologi, anatomi, bila perlu sampai pada ciri kimiawi pada suatu makhluk hidup. Yang kedua adalah pengelompokan. Nah, setelah melakukan pencandraan atau identifikasi tadi, cirinya pasti udah ketahuan ya apa aja. Nah, kemudian dibuat taksonnya dulu, dilihat dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Nah, makin rendah tingkat taksonnya, maka ciri-cirinya itu semakin banyak persamaannya. Kemudian yang ketiga adalah pemberian nama takson. Nah, dari hasil pengelompokan suatu makhluk hidup tadi, baiknya itu dikelompokkan tiap taksonnya itu diberi nama. Nah, pemberian nama ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengenal ciri-ciri suatu makhluk hidup yang berguna untuk membedakan dengan makhluk hidup lainnya. To be continue. Jadi video ini part pertamanya ya, nanti materi selanjutnya dilanjutkan di part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.